Dan baiklah, sebelum kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan, bahwa insya Allah kita akan mendengarkan Bapak dan Ibu sharing perjalanan kehidupan yang insya Allah akan sangat memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Dari saudara kita, dari guru kita, yaitu Profesor Tati Rajab. Namun sebelum itu sama-sama kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita hantarkan terlebih dahulu sahabat-sahabat kita yang akan meninggalkan forum ini dengan doa. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga atas apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya, bersama-sama kita menyongsong sahabat kita yang selalu hadir di setiap awal pengajian ini, menyapa para peserta dengan indahnya, yaitu Prof. Tati Rajab. Sama-sama kita sapa beliau. Oke. Waalaikumsalam Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Tati Rajab. Gimana Pak Hasan? Aduh. Ya, alhamdulillah Prof. Terima kasih sekali atas kesediaan Prof. Ya, walaupun sangat mendadak ya, baru tadi malam kita hantarkan permintaan ini kepada Prof. Tati Rajab yang selama ini selalu hadir, yang memberi warna juga di dalam forum ini dengan komentar-komentarnya, dengan informasi-informasinya. Namun tentunya di balik pencapaian yang luar biasa dalam kehidupan Prof. Tati Rajab, tidak saja dari sisi keilmuan ya, mencapai tentunya pendidikan tertinggi ya dalam dunia akademi ya, sebagai profesor, guru besar di perguruan tinggi yang sangat ternama di ITB. Dan begitupun kita bisa mendapati banyak sekali pengakuan dari para sahabat-sahabat kita yang notabene mereka adalah murid-murid dari Prof. Tati Rajab sendiri, dan bagaimana yang kita dapati dalam keseharian Prof. Tati Rajab membuat kita merasa nyaman sekali di dalam interaksi kita ini, Prof. Tati. Nah, tentunya banyak hal yang kita ingin dengarkan dalam perjalanan kehidupan Prof. Tati Rajab, dan kita ingin mendengarkan secara langsung dari apa yang Prof. sampaikan pada pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan sharing dari beliau, saya ingin sekali membacakan sekelumit tentang Prof. Tati Rajab. Prof. Tati Rajab Mengko, beliau dilahirkan di Surabaya pada tahun 1953. Menyelesaikan program S1 dari jurusan Elektro ITB pada tahun 1977. Jadi kalau 1977 saya sendiri baru mulai kuliah tahun 76, Prof. Prof 77 sudah selesai. Baru tingkat 2, Pak. Kemudian menyelesaikan S3 dari INSERG, mudah-mudahan tidak salah membacanya, INSERG, INP, Grenoble, Prancis pada tahun 1985. Bergabung dengan Departemen Teknik Elektro ITB sejak tahun 1977. Selain memberikan kuliah instrumentasi, image processing, serta medical imaging, bidang penelitiannya pun berkisar di antara topik-topik tersebut. Jabatan di ITB yang pernah ditugaskan kepada beliau adalah sebagai Ketua Departemen Teknik Elektro, Kepala Microelectronics Inter-University Research Center, Asdir 2 Pasca Sarjana, Asisten Direktur ya, Prof. Tati ya? Iya Pak, betul. Kemudian Ketua Pusat Teknologi Kesehatan dan Keolahragaan, dan Dekan Fakultas Teknologi Industri. Jabatan saat ini adalah Ketua Kelompok Keilmuan Teknik Biomedika di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Menjadi profesor di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika pada tahun 2006. Selain publikasi di conference serta jurnal, 3 buah paten serta beberapa award, capaian tahun 2019 lalu adalah mendapatkan The Habibie Award dalam bidang engineering. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya saya memperhatikan lagi di dalam CV beliau panjang sekali pencapaian yang dihadirkannya. Namun inilah sekelumit yang bisa kita bacakan bersama.
Dan akan menarik sekali apabila kita mendengarkan perjalanan kehidupan beliau, termasuk dia jangan lupa nanti Prof, bagaimana perjalanan kehidupan Apa Prof itu, Pak? sampai dengan menjadi penerjun payung pun dijalani. Saya kira akan Ah. menjadi bagian yang diceritakan, dan terutama bagian pada masa kanak-kanak dengan keluarga yang sangat besar, namun Masya Allah sukses semua, bagaimana sebetulnya kiat-kiat perjalanan kehidupan, dan tentunya selamat ulang tahun pernikahan juga Prof Tati Rajab yang ke-44 bersama Bapak Richard Terima kasih, Mansyur. Pak. Mudah-mudahan juga ada sekelumit perjalanan kehidupan yang bisa dibagikan juga untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita Mangga, langsung Pak. saja ya Prof Tati ya, untuk mendengarkan Mangga, Pak, sharing yang mangga. Prof sampaikan pada hari ini. Silakan apabila ada slide yang mau disampaikan, dan mohon izin Iya, apabila nanti ada beberapa slide. sahabat ingin menyampaikan pertanyaan untuk Prof Tati Rajab. Kepada Prof Tati kami persilakan. Mangga. Terima kasih, Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi NBO. wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pak Hasan ini baru bilang tadi malam, jadi saya juga nggak bikin apa-apa. Tapi nanti karena hobinya saya banyak teman ya Pak, jadi mungkin cerita tentang banyak orang saja, jangan cerita tentang yang susah-susah. Kalau kalau boleh mungkin cerita dari keluarga dulu, nanti akan saya sambung Silakan dengan Prof. apa yang kita saya dapat ini apa ya, bisa share screen ya Pak Sebentar. ya? Ya, sebentar Prof. Mohon maaf saya lupa tadi Prof. Sebentar Prof. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ya, ini silakan bukan Prof. presentasi aneh-aneh lah, presentasi berbagi supaya supaya Bisa Prof. bisa, mudah-mudahan bisa. Ya. Kelihatan Pak, Ya, sudah? kelihatan Prof. Ya. Ya. Nah, Tinggal full karena screen saya saja Prof. juga kenapa Ya, tinggal full nggak screen apa-apa aja. begini aja ya? Oke. Oh, tinggal full screen. Ya. Mana dia full screen-nya? Oke, ya full screen, mudah-mudahan nanti bisa jalan ya. Nah, Ya. ini Okay. Bapak Ibu yang saya hormati, zaman dulu ini hampir berapa tahun lalu, 50 tahun lebih ini. Jadi saya dari keluarga besar, mungkin Pak Hasan sudah tahu itu Bapak dan Ibu saya. Nah, yang kecil itu, adik kecil itu Bu Ninit itu Pak, yang masih digendong sama ayah Ibu. Coba Bapak Ibu lihat sayanya yang mana kira-kiranya kalau itu Bu Ninit ya. Jadi Prof kami tadi itu nomor 3 dari kiri, bukannya Prof yang duduk ya? duduk yang pakai pita besar Kita, itu iya Pak betul ya. Hasan. Iya betul, ibu saya itu suka memberikan pita, jadi itu kami satu saudara semua ada 9, banyak sekali. Kemudian kita ada Bu sebelah sini tuh, Bu Nani nomor 1, Bu Titik nomor 2, Pak Bu Rudi Mi. yang mana Pak Rudi? Ayo Pak Rudi yang mana, ayo yang sebelah sini nih Pak Rudi, Bu Ani. Kemudian ada habis Pak Rudi, Ibu Ani, kemudian ada Pak Edi. Ini Pak Edi yang berdiri di paling kiri. Pak Edi, kemudian saya persis adiknya Pak Edi. Terus Bu Irin ini yang malu-malu sambil sakit, kayaknya dia lagi sakit di foto, baru Bu Ninit itu yang paling kecil, banyak ya Pak ya. Jadi Bu Ninit itu lahir tahun 59, saya lahir tahun 53, Bu Irin 55 ya, deket-deket itulah. Nah, ini ceritanya saya karena biasa banyak orang, jadi saya akan cerita banyak orang saja duluan. Jadi masa kecil saya di Surabaya, namun dapat rezeki pada waktu umur 10, saya sudah ditinggal bapak. Jadi bapak saya meninggal waktu saya umur 10 tahun. Jadi sampai sekarang ya sudah lebih 50 tahun lebih lah. Lumayan, 60, hampir 60 tahun ditinggal bapak. Jadi kami dengan saudara 9 ini semuanya diasuh oleh ibu. Jadi kebayang kalau Pak Hasan setiap pagi menceritakan tentang ibu, ya alhamdulillah, atau apa yang bisa kita, rasanya masih kurang saja ya Pak ya, apa yang kita berikan untuk ibu. Ibu saya itu bukan main, betul-betul kalau dikatakan multitalenta, mungkin multitalenta, semua rasanya bisa. Saya itu nggak bisa masak, nggak bisa jahit, nggak bisa apa-apa rasanya. Tapi ibu saya itu bukan main. Jadi waktu saya masih kecil, waktu kelas apa namanya, tahu kan benar susah ini kalau mau ini kan nggak bisa jalan. Nah, bisa ya. Nah, ceritanya udah bisa. Nah, saya berbagi lagi
waktu saya kelas SD, saya cerita, ibu saya bilang kamu mau ngapain terserah. Jadi saya tuh les menari, Pak Hasan. Jadi ada tari Jawa mulai dari kelas 5, 6 dan SMP bersama dengan Bu Hermin. Sebenarnya ada Bu Hermin. Kalau Bu Hermin masih ada di sini nanti bisa sharing atau sharing langsung karena tadi malam tadi pagi mengatakan Bu Hermin jam 7 udah nggak bisa. Nah ini waktu SMP, jadi SD-nya udah lewat, saya menari dan main namanya anak SD, apalah kegiatannya anak SD. Bapak Ibu semua juga pasti pernah melakukan kegiatan ini. Di SMP kita ikut pramuka begitu, jadi pramuka. Ya apa yang paling penting waktu di pramuka? Ya namanya pramuka, pasti semuanya tahulah apa yang dikerjakan. Nah di sini saya punya pengalaman satu lagi nih pramuka. Ternyata pada waktu ada latihan balut membalut, saya tuh jatuh Pak waktu itu. Jadi tangan saya betulan patah sebenarnya. Jadi saya pulang dengan tangan dibalut, dipikir ibu saya itu cuma main-main, tapi ya memang ternyata memang patah. Jadi mesti dibawa ke rumah sakit dan digips lah. Bagus sekali. Itu waktu SMP. Masih ada satu lagi waktu SMP pengalaman namanya saya nggak bisa diem. Waktu SMP saya diajak teman-teman untuk main di laut Pak. Jadi ini ceritanya selainnya pramuka, saya main-main, diajari main ski air, Pak. Jadi baru kelas 2 SMP itu main ski air. Aduh, kerjaannya ke sana kemari. Tapi suatu ketika waktu saya main ski, ya namanya rezeki nggak bisa diraih. Kita ke kiri ke kanan gitu, namanya slalom itu, Pak. Nah, waktu itu saya ditarik 2 orang. Waktu saya cross, saya jatuh. Teman saya di belakang, dia kaget. Nah, harusnya dia juga lepas. Ternyata dia nabrak saya. Aduh, nabrak untung nggak kena mata. Itu nabrak persis di atas alis saya. Tapi saya karena di laut nggak kerasa apa-apa. Nah, akhirnya coachnya nyuruh naik. Udah, tadi naik aja. Pas saya naik di kapalnya, ternyata dari kepala saya ngucur darah. Jadi rupanya memang banyak darah yang muncul dari kepala. Ya udahlah, pokoknya ditutup aja. Besok paginya tuh mata saya separuh tuh udah hitam. Jadi karena bengkak, ya itulah namanya anak-anak. Tapi udahlah, itu pengalaman-pengalaman yang lalu di Nah ini saya cerita sedikit lagi dari sahabat SD sampai ini Bu Hermin di sebelah kiri ini ada Bu Hermin. Hermin masih ada di sini. Kalau masih ada bisa Masih kasih. ada Bu Hermin. Masih ada. Jadi dari kecil SD itu saya bersahabat, ini ada 6 orang Pak. Ini saya, ini yang kecil ini Bu Hermin. Habis itu kita ketemu lagi tuh kita sampai waktu tahun 2014 itu belum sampai. Ini yang sebelah sini itu adalah sahabat-sahabat saya yang waktu SD itu dari STK, SD, SMP, sekarang sudah besar-besar semua di sini. Tapi masih gembira sekali kita bersahabat dari kecil gitu ya Pak ya. Nah, habis itu kita cerita lagi tentang orang-orang, banyak senang orang sayanya. Nah, kita masuk ke udah selesai SD, SMP, SMA nih. Nah, waktu SMA ada suatu hal yang terjadi di Surabaya. Jadi kami mesti hijrah. Ceritanya itu hijrah juga sebagian dari keharusan ya Pak kalau ini maju barangkali ya. Yeah. Jadi waktu itu ibu saya pindah ke Banyuwangi dan saya Irin sama Ninit disuruh milih, kalian mau ikut ibu atau ikut Mas Rudi. Mas Rudi udah sekolah di Bandung. Namanya anak-anak, ya pengennya ke Bandung pastilah. Mohon maaf Bu, mohon maaf almarhumah. Jadi kami nggak jadi ikut ke Banyuwangi, tapi pindah ke Bandung. Tapi dengan segala macam risikonya pindah ke Bandung. Kenapa? Ya namanya Mas Rudi kan masih mahasiswa. Siapa yang bisa ngurusin 3 adik? Begitu ya Mas Rudi, Mas Edi barangkali masih ada. Nah, ternyata kami ikut-ikut aja. Mas Rudi ada ngontrak rumah dengan kawan-kawannya dari teknik kimia dan lain-lain. Akhirnya Mas Rudi pindah kamar berdua dengan temannya. Kami bertiga, saya Irin sama Ninit di kamarnya Mas Rudi. Ya, lucu lah Pak. Itu banyak pengalaman waktu pindah ke Bandung. Jadi saya kelas 2 SMA, pindah dari Surabaya ke Bandung. Adik saya Irin dari kelas 2 SMP, pindah ke SMP 2 Bandung. Adik saya Ninit, kelas 5 SD waktu itu, pindah dari Surabaya ke Taruna Bakti di Bandung.
ya segala macam ceritanya di Bandung. Bahkan kalau dihitung-hitung kami itu bertiga bisa pindah-pindah mungkin 12 kali in the course dan kontrak dan segala macam dengan segala kesulitan dan kesenangannya lah ya. Jadi kami nikmati saja ya, punya orang tua Mas Rudi dan Bu Nani. Bu Nani waktu itu juga masih di tingkat akhir farmasi, Mas Rudi di tingkat akhir di teknik kimia. Kemudian itu cerita di ITB Detek SMA. Nah biasa waktu itu kan kepengen masuk universitas, sebenarnya kepengen juga masuk ke dokteran, tapi entah bagaimana akhirnya ikut teman-teman ya, pokoknya rame-rame ngabring aja, semuanya jalan ke ITB daftar apa ya jurusannya yang nggak ada kimianya lah, saya kurang suka kimia begitu ceritanya. Waduh, akhirnya jurusan kimia apa yang nggak ada kimianya? Semua juga ada, tapi elektro kurang kimianya. Ya udah kalau gitu elektro aja. Nah, kemudian saya memilih elektro, sipil, dan teknik fisika. Rupanya memang jatuh cintanya ke elektro, jadi akhirnya keterima di elektro, Pak. Seperti biasa, mudah-mudahan Pak Song ada di sini nanti bisa bersharing sedikit. Nah, ini waktu Mapram, namanya juga Mapram ya, macam-macam lah yang kejadian. Yang beruntungnya pada waktu Mapram itu ada pemilihan Ganesha Ganesi begitu. Jadi kenapa milih Ganesha Ganesi? Biasanya ada satu-satu. Tapi kebetulan ketua panitianya ini orang elektro. Jadi pokoknya teriakan siapa yang paling kenceng nanti jadi menang gitu. Pas saya teriak, dia kasih mic-nya di depan mulut saya. Jadi teriakan saya keras sekali. Aduh, jadilah ini jadinya Ganesha. Saya Nyai Ganesha, kemudian ada dua teman yang kembar ini, ada satu sama satunya itu dari seni rupa. Ini Ganeshanya gendut banget ini, waktu itu jurusan mesin dianya. Jadi dia di mesin, saya di elektro, anak dua yang perempuan ini di seni rupa. Apa tugasnya? Tugas pertama ya waktu olahraga pagi kami mesti naik di atas meja, kemudian kami ngikuti apa kata instruktur, orang lain ngikuti kami lah, kurang lebih begitulah, tapi fun juga. Nah, sebenarnya setelah itu ada lagi kegiatan yang lain, ada walawa, tapi saya nggak punya fotonya. Wajib mahasiswa itu juga seru, saya di kompi kompi perempuan, tapi nanti kita cerita belakangan. Nah, ini sedikit sekelumit cerita waktu mahasiswa itu saya maunya apa sih? Saya nggak bisa apa-apa, ya udah kita ini aja donor darah saja, kan tinggal diambil darahnya Pak. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, diambil darahnya. Ya udah ikut donor darah. Habis itu ikut juga, ya itu kata Pak Hasan, jangan lupa terjun payung. Jadi saya udah nggak punya foto. Ini pada waktu tahun 74, saya diajak temen, yuk ikut terjun payung, ayo ikut. Yuk ikut radio ITB, ikut. Yuk ikut marching band, ikut. Jadi apa aja yang diajak teman-teman itu pada ikut. Karena keingintahuan aja, kepengen tahu apa sih. Saya nggak pernah ikut marching band dulunya. Jadi mulai dari awal belajar dari genderang, kemudian belajar apa, sampai ujung-ujungnya alhamdulillah bisa jadi mayoret. Belajar ngelempar-lempar stick segala macam. Ya itulah sekelumit cerita pada waktu mahasiswa. Nah, kemudian sudah lulus tahun 77, kemudian menikah tahun 78. Kemudian apa sih tujuannya kita? Mau jadi dosen kan nggak boleh berhenti sekolahnya, jadi harus sekolah lanjut. Akhirnya kita semuanya, saya berdua suami, berusaha mencari beasiswa. Pada tahun 78 itu susah juga, masih belum banyak seperti sekarang. Tapi ada untungnya, kebetulannya ada kerjasama Perancis Indonesia yang khususnya di ITB dapat bantuan peralatan elektronika banyak sekali dari Perancis. Ini rezeki yang berikutnya Pak. Jadi banyak sekali rezeki, aduh alhamdulillah sekali. Pada waktu saya di ujung-ujung S1 selesai, itu alat dari Perancis semuanya datang ke ITB. Kenapa kok bisa? Rupanya rektor saya yang dulu jalan ke Perancis mencarikan kontak dan dilihat itu bagian mana yang memberikan servis yang terbanyak begitu. Ternyata laboratorium elektronika itu untuk seluruh ITB Pak. Jadi banyak sekali praktikum-praktikum jurusan lain, bukan hanya jurusan elektro, yang mengambil kuliah praktikum elektronika. Jadi akhirnya kami dapat bantuan. Nah, bantuan itu juga untung lagi. Harusnya itu untuk Vietnam, tapi Vietnam waktu itu sedang perang,
jadi dialihkan ke ITB. Jadilah saya asisten dan lulus ya. Ditambah lagi beruntung, kemudian ada beasiswa untuk sekolah ke Perancis. Tapi sebelum itu ada mencoba sendiri mencari beasiswa ke Jerman, nggak keterima, ke situ nggak keterima. Wah, pokoknya di mana-mana sulit. Akhirnya Richard keterima, sayanya enggak. Atau saya keterima, Richard nggak keterima. Jadi akhirnya kita memutuskan ya udahlah, kita mendingan punya anak dulu aja supaya nanti kalau satu berangkat, yang satunya masih ada temennya begitu. Akhirnya malah dua-duanya dapat beasiswa, kan repot lagi Pak. Dua-duanya dapat beasiswa, ya sudah akhirnya berangkat bersama-sama. Anaknya yang ditinggalin, itu seru lagi ceritanya. Tapi nanti aja kapan-kapan diceritain itu. Singkat cerita, 4 tahun di Perancis lumayan jumpalitan. Ya, dengan bawa anak 6 bulan kemudian, jadi anak saya menyusul 6 bulan kemudian, diantar dengan susternya digendong pakai kain begitu. Anak saya dipeluk 2 tahun, ya langsung berangkat ke sana. Saya bilang ke airline-nya, ini anak saya sendirian loh, nggak ada yang nganter, minta tolong diambil dari dalam ke luar gitu. Jadi akhirnya kami dapat prioritas untuk boleh masuk sampai hampir dekat pesawat gitu. Ya itu akhirnya ketemu anak yang udah 6 bulan ditinggal. Wah, seru juga ceritanya, kurang lebih seperti itu. Nah, singkat cerita, selesailah 4 tahun kemudian, kami mesti pulang nih. Nah, gimana caranya pulang? Uang juga pas-pasan, barang-barang lumayan banyak, buku, ada sound system yang pernah dibeli, kemudian ada TV. Caranya bawa pulang bagaimana, mahal juga. Akhirnya gimana kalau kita kerja dulu lah sebentar, atau kita nggak usah pulang lah, kita kerja dulu 2 tahun di ini atau berapa tahun. Lagi mikir-mikir begitu, profesor dari Indonesia pas datang ke Perancis, prof Samaun sama Dikun, prof saya di Perancis, tadi Richard dicari ada prof dari Indonesia, kalian disuruh pulang katanya. Wah ya akhirnya nggak bisa mampir kerjaan yang lain, kita mesti harus pulang. Tapi kembali lagi untuk mendapatkan uang sedikit, kami mampir ke Trieste. Trieste itu kota di Italia, waktu itu kami pernah 1 bulan course di sana, karena hasilnya baik, Richard jadi asisten, jadi sering kali dipanggil ke sana. Nah, sebelum pulang kami sempat kerja 1 bulan, dapat uang, nah bisa udah ngirim barang-barang dan beli untuk tiket pulang. Itu ceritanya. Nah, pulang ke Indonesia, ini udah kecepatan ini. Pulang ke Indonesia biasa mulai dari awal lagi, maksudnya ngajar lagi, kemudian meneliti. Prof Samaun waktu itu mengatakan sudah nggak boleh ngajar di mana-mana, ngajar hanya di ITB dan kita lakukan penelitian. Jadi mulailah kita lakukan penelitian di mana dibantu oleh waktu itu RUT itu tahun 93 ya. Tapi sebelum itu juga masih banyak ceritanya, tapi singkat-singkat cerita saja. Jadi penelitian jalan terus, kemudian kuliah juga jalan. Nah sampai di ujung ini saya tahun berapa itu, tahun ya sebenarnya ketua jurusan itu tahun 1995, ketua jurusan 92, jadi pulang 86, 6 tahun kemudian jadi sekretaris departemen, kemudian jadi ketua departemen, kemudian jadi direktur pusat antar universitas, kemudian jadi asisten direktur. Jadi saya dibawa ke arah struktural gitu Pak ceritanya. Jadi ngajar dan struktural biasa. Penelitiannya itu sedikit sekali. Hanya pada waktu saya jadi dekan, saya kira saya nggak bisa diam aja, jadi masih harus membuat tim-tim kecil untuk jalankan risetnya. Nah, ternyata pada waktu jadi dekan itu dapat rezeki yang kesekian kalinya. Jadi saya di situ dapat sakit, jadi saya kena stroke tahun 2004. Kemudian sampai tidak bisa bangun dan separuh badan itu paralyzed, jadi benar-benar nggak bisa jalan. Ya tadinya memang nggak gimana ya dari Pak Hasan dan Bapak Ibu semua, jadi orang yang nggak bisa diem ke sana kemari terus-terusan dan rasanya sih cukup mandiri begitu, tiba-tiba mesti tergantung tongkat, tergantung orang, tergantung banyak hal. Tapi itulah yang mesti harus dilawan adalah diri sendiri, bukan apa-apa. Saya harus bangun.
Saya hampir 2 bulan waktu itu nggak kepingin keluar rumah sebenarnya, diem di rumah. Tapi ada teman datang, ketua jurusan dari jurusan lain, dia pernah kena stroke dan dia sudah berangkat lagi, itu menyemangati. Kamu mesti balik katanya. Ya gimana nanti kalau saya jatuh gimana? Ya kalau jatuh ya bangun lagi, kenapa mesti takut? Akhirnya saya balik lagi. Dan tugas dekan pada waktu itu salah satunya adalah melantik mahasiswa yang lulus itu Pak, di samping rektor. Yang paling bikin saya sedih pada waktu saya kena stroke itu, adik saya itu lulus sebenarnya. 3 hari saya masuk rumah sakit, itu Bu Nini tuh lulus MM. Jadi dia dokter yang ngambil MM itu Bu Nini. Tapi saya nggak bisa datang karena saya masih di rumah sakit. Di terakhir saya muncul sebagai dekan itu Oktober berikutnya. Saya sempat anak-anak yang lulus Oktober 2004 masih sama saya. Kemudian setelah itu saya bilang, wah saya nggak mungkin lanjut ini Pak Rektor. Jadi saya minta izin, saya diberhentikan aja jadi dekan. Nah itu teman saya itu Pak Song. Pak Song waktu itu wakil dekan, Pak Song lah yang jadi dekan. Nanti Pak Song bisa berbagi kalau sempat. Akhirnya saya ngajar aja, jadi dosen biasa. Kemudian kembali ke elektro. Nah situ akhirnya masuk ke teknik biomedika. Teknik biomedika ini banyak membuat alat-alat yang terkait dengan kesehatan dan juga kedokteran untuk preventif maupun kuratif. Nah itu ceritanya sedikit, kemudian belum sampai situ. Setelah, nah ini waktu 100 tahun ITB, ini teman-teman saya Pak, namanya saya suka banyak teman ini, Kompi mungkin ada teman-teman di sini, Bu Nina ada di sini, Bu Barti, ya. Banyak sekali kita kumpul-kumpul waktu ibu-ibu ini adalah alumni ITB, mahasiswi alumni ITB 72. Jadi sekarang umurnya udah 69 70-an. Tapi masih keren ya Pak ya, banyak ya Pak. Namanya juga suka ngumpul-ngumpulin orang ya, beginilah. Nah, selainnya di kampus, pastinya keluarga saya tadi. Nah, ini adalah keluarga saya. Kami nggak pernah ketemu, tapi selama 3 tahun pandemi itu kami ikutan Pak Hasan. Jadi ada ngaji bareng Rajab, bukan ngaji. Kalau Pak Hasan hari Selasa sama Sabtu libur, kami Selasa sama Sabtu ketemu kakak adik Pak. Jadi yang bersembilan itu masih ketemu, ada Pak Janalis juga di situ. Nah, akhirnya begitulah kita bisa menjalin hubungan dengan kakak adik di sini. Bapak Ibu pasti ada, ingat ini siapa itu Pak Edi, ada Pak Rudi dan Ibu Rudi dan sebagainya. Nah, kemudian kembali lagi dari bersembilan itu sebenarnya jadinya lebih dari 40 Pak. Kalau biasanya kita kumpul di rumah Pak Rudi, ada 50 orang ini, udah anak cucu, keponakan, wah ini anaknya siapa, itunya siapa, ramai sekali, heboh. Padahal anak sendiri, anak saya cuma 2. Yang lain itu anak kakak adik dan semuanya. Nah ini cepat saja, tapi dari 40 itu ini favorit ini. Adik saya Bu Ninit dan Bu Irin itu favorit banget itu. Nah ceritanya itu Bu Ninit, Bu Irin kemana-mana kita dari kecil bertiga. Mudah-mudahan ini semua kita bisa nanti berangkat bertiga. Nah ini ada juga ini sedikit gambarnya Bu Karlina dan Bu Ana. Bapak kalau melihat Bapak Ibu sekalian, Bu Ana itu usia 91 tahun, bukan main. Kemudian, iya Bu Ana Ali Sabana, pada waktu saya jadi mahasiswa, yang lulus itu Pak Ali Sabana rektor. Jadi saya sempat ikut dengan Pak Ali Sabana untuk main ski air lagi, nyambung dari SMP waktu itu di Jatiluhur. Nah ini Bu Karlina, Bapak Ibu pasti masih ingat itu. Yeah. Ini kegiatan salah satu kami, kalau tadi bertiga Irin Ninit, ini bertiga dengan Bu Ana, Bu Karlina. Kita selalu bilang, kita itu bukan ABK tapi LBK. Apa itu LBK? Lansia berkebutuhan khusus. Jadi kami itu 1 minggu 1 kali terapi air Pak. Mohon maaf hari Rebo suka kabur karena saya diterapi juga. Bu Karlina diterapi, Bu Ana juga diterapi. Nah ini ceritanya keluarga nih, cucu-cucu, ini saya dan suami, ini kebetulan ada acara di Bali waktu itu. Ini cucu yang pertama sekarang udah 15, cucu kedua 14, cucu ketiga ini 9 tahun. Masya Allah. Nah keluarga saya yang baru, inilah keluarga saya yang baru yang ada di depan saya semua. Ini ada NBO grup kecil, kita bersembilan, ada Pak Sahwan, ada Pak Heri, ada Pak
Dana, Bu Miranti, Bu Evi, Pak Suaryadi yang 2 mingguan sekali kita ngobrol banyak itu. Ini keluarga saya juga. Kemudian ini juga keluarga saya juga, ada Pak Ilya, ada Pak Dani, ada Pak semuanya. Ini saya senang sekali ngumpulkan ini. Ada Bu Astuti, ada Bu Ani Iriani, ini adalah keluarga saya yang berikutnya. Ada Pak Saswinadi, Pak Kamarus, ya Bapak yang sudah membawa saya ke MBO, dan saya dari saudara 9 jadi 40, dari 40 jadi 1000 ya Pak ya. Jadi alhamdulillah ini banyak teman dan semuanya juga senang. Nah, itu ceritanya sedikit supaya ada hal-hal yang bisa dilihat. Ini adalah anak saya yang kedua. Anak yang lain maksudnya adalah peralatan yang didesain. Saya hanya ingin menampilkan 2 saja. Nanti kita bisa lebih baik ngobrol. Ini adalah alat yang didesain dari tahun 2013. Kenapa membuat alat ini? Ya, permulaannya lucu juga. Satu kali hari saya ditelepon Pak Dirjen, yang dimana Pak Dirjen itu juga teman satu angkatan, sekarang jadi Dirjen Dikti. Dia tanya, Mbak, aku sakit setiap kali diperiksa di Harapan Kita. Bisa enggak kamu bikin alat itu? Saya bilang, waduh, ya kasih duit, kasih waktu. Nanti saya coba buat. Nah, akhirnya oke. Dikasih waktu 3 tahun, dikasih dana. Jadi saya dengan tim, akhirnya kita membuat suatu alat namanya NIVA. NIVA itu apa? NIVA itu adalah Non-Invasive Vascular Analyzer. Jadi alat ini gunanya untuk mendeteksi kelenturan pembuluh darah. Jadi sebenarnya sebelum stroke itu kalau diperiksa udah ketahuan sih. Oh ini bakal stroke 7 tahun lagi, udah ketahuan. Tapi kalau sekarang diperiksa orang nggak tahu kapan stroke-nya. Jadi ini alat ini bisa untuk mendeteksi kelenturan pembuluh darah. Tapi yang namanya buat alat elektronik nggak semudah yang dipikir gitu. Nggak semudah bikin kue. Sudah kuenya jadi terus mau apa? Siapa yang mau buat? Nah mau buat banyak, siapa yang ngetes di rumah sakit? Siapa yang nyoba? Nanti kalau tesnya nggak betul, balik lagi siapa yang bayarin? Banyak Pak. Jadi ini rupanya dari tahun 2013 sampai 9 tahun hampir belum jadi. Sebentar lagi jadilah, mudah-mudahan akhir tahun ini udah bisa beredar. Mudah-mudahan. Amin. Nah, capaian satu lagi mungkin saya cerita terakhir, ini adalah alat juga namanya ELISA. Mungkin Bapak Ibu yang familiar dengan ELISA, enzim-link apa panjang itu dari biologi. Lucu juga ini, kenapa bikin alat ini? Pasti kenapa bikin alat ini? Permulaan saya main ke biologi. Di biologi lihat ada labnya, kemudian ini alat apa kok nggak dipakai? Rusak, ini bisa nggak Bu diperbaiki? Ya saya nggak memperbaiki alat, tapi coba kita lihat, bawa aja ke lab, kemudian dilihat, ternyata alatnya itu sebenarnya nggak rusak, cuman kotor aja, jadi bisa dibersihin. Tapi dilihat-lihat, wah kok sistemnya lumayan juga, nggak terlalu repot, bisa kita buat lah. Akhirnya ya udah kita buat alat ini. Dapat bantuan dana dari LPDP, alat ini sudah bisa untuk mendeteksi virus hepatitis Pak, hepatitis B, itu bisa dideteksi dengan alat ini. Tapi reagennya mesti dibikin sendiri, jadi oleh teman-teman biologi, dia bikin virus reagen untuk virus hepatitis, kemudian kami kembangkan lagi. Jadi alat ini sebenarnya bisa untuk virus hepatitis B, bisa untuk memeriksa dengue, bisa memeriksa juga HIV/AIDS, bisa juga memeriksa halal haram. Sebenarnya menariknya, mudah-mudahan nanti kalau udah selesai penelitiannya kita bisa manfaatkan banyak. Mungkin segitu dulu Pak ya, nanti kalau ceritanya terlalu banyak nggak sempat ngobrol, jadi saya lebih baik cerita ngobrol, kalau ada yang ditanya nanti dijawab. Nah kalau mau nanya kapan-kapan kita bisa buatkan lagi apa namanya waktu yang lain ya Pak Hasan. Udah jam segini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sekali ini saya juga sama seperti Bapak Ibu yang lain, jadi saya manusia biasa, tak lepas dari kekurangan dan banyak sekali yang tidak bisa saya kerjakan, tapi ya kita usahakan begitu.
Begitu Pak Hasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Prof. Tati, terima kasih sekali. Semoga kita bisa bersepakat Bapak dan Ibu ya bahwa bagaimana beliau time manajemennya bagus sekali dan mengatur ya alur presentasinya juga dengan sangat baiknya sehingga begitu lengkap yang disampaikan. Namun kita masih memiliki keleluasaan untuk memasuki acara pendalaman ya dari apa yang beliau sampaikan sedikit pada lagi, hari ini. Mangga. Silakan Pak. Kemudian sama-sama kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu ya mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Prof. Tati Raja pada pagi hari ini ya, yang terasa hanyalah keceriaan ya, hanya selalu sumringah beliau menyampaikannya sehingga kita merasa hangat sekali dengan mengikuti apa yang beliau sampaikan. Nah, sebelum kita bertanya jawab, saya ingin mengundang komentar beberapa nama yang tersebutkan tadi ya, Prof. Tadi ya. Nah, tadi kalau seandainya melalui sharingnya melalui keluarga, saya kira betul. Tadi itu yang dipilih antara memilih ibu pulang ke Banyuwangi dengan ke Bandung, ikut struggling bersama Pak Rudi. Ternyata Pak Rudi lebih dimengerti. Pak Rudi lebih menang, bukan Pak Rudinya Bandungnya sebenarnya Pak. Mohon maaf. Jadi tapi Pak Rudi nggak ada sepertinya di pagi hari ini, belum ada ya? Sepertinya Pak Rudi sedang di rumah sakit, Pak. Oh, jadi yang ada itu mungkin Bu Ninit atau Bu Irin ya. Oke, baik. Bila demikian yang paling bungsu kita dengar. Bungsu aja ya, bungsu. Bu Ninit, Ibu Ninit, kami persilakan Bu Ninit untuk dapat unmute audionya. Pada Ibu Ninit kami persilakan Bu Ninit. Nit, kami sama-sama di Bandung tapi juga jarang ketemu nih Pak Hasan, sama kangen terus. Silakan Ibu Ninit. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan, para jamaah NBO semuanya. Saya menambahkan sedikit saja tadi pada waktu kecil katanya ini kalau mungkin Pak Rudi harusnya yang lebih tahu, Bu Tati itu sangat pintar gitu. Jadi memang dari umur masih 3 tahun itu bendera-bendera sudah hafal, negara-negara, ibu kota negara sudah hafal. Kemudian juga pada saat mahasiswa, Bu Tati jadi Nyai Ganesha karena teriakannya. Memang Bu Tati itu sebelum teriak-teriak suaranya bagus, jadi suka nyanyi bagus, kalau nyanyi juga bagus, tapi setelah kena stroke agak turun gitu ya. Kacau. Walaupun kena stroke, Ibu Prof yang satu ini tidak berubah dalam pemikiran yang agak sedikit mungkin cepat sedih ya Mbak Tati. Ya, suka nangis, diam-diam nangis. Kalau yang lainnya enggak, cuma teriakannya Ganesha-nya kelihatannya udah enggak ada gitu. Nah, pada waktu tadi yang tidak diceritakan pada waktu itu Bu Tati ikut terjun payung ya Mbak Tati ya, ikut terjun payung. Karena Pak Yasmil juga sudah kenal waktu masih berpacaran dengan saya, itu tahun 74 nih. Bu Tati terjun payung jatuh di laut waktu itu. Dan ternyata Bu Tati ditemukan di sekitar Pulau Seribu ya Mbak Tati ya. Panjang. Iya, Pulau Panjang nih. Kalau ada Bu Yasmin tuh istrinya guru saya itu Bu Yasmin. Masya Allah. Mandagi ya, keluarga Mandagi ya. Mandagi itu penuh ya gurunya. Kalau nggak salah itu. Bu Tati selamat pada waktu itu, jadi memang luar biasa pengalamannya sangat macam-macam sekali. Kemudian yang saya rasakan bahwa pada waktu pindah ke Banyuwangi atau ke Bandung, waktu itu ibu itu sebetulnya ingin mengambil saya ke Banyuwangi karena kakak-kakak semua ke Bandung, jadi saya ikut ke Bandung dan kami jadi anaknya Pak Rudi dan Bu Nani. Setelah Pak Rudi dan Bu Nani lulus, kemudian Bu Irin
menikah muda, saya dan Bu Tati mengembara berduaan dan berpindah-pindah tempat kos sangat lama. Jadi Bu Tati itu ibu kedua saya sebetulnya. Minta diceritain. Masih minta. Jadi Bu Tati itu kadang-kadang kalau saya waktu saya SMP, Bu Tati masih SMA, masih mahasiswa, baru masuk. Mahasiswa. Ya, waktu saya sakit tuh saya suka diceritain tidur berdua tuh saya didongengin, padahal udah itu. Dongengin apa? Ibu Nini suka memotoran, dia waktu SMP naik motor ke mandir-mandir. Tapi itu paling nah itu ada Bu Irin, kita bertiga ada di sini. Alhamdulillah Mbak Tati. Alhamdulillah. Mbak Irin sama Mbak Tati itu kami seperti trio, kemana-mana bertiga. Trio kwek-kwek. Trio kwek-kwek. Silakan sambut. Oke, silakan Ibu Irin. Ada yang mau ditambahkan, Bu Irin? Masya Allah. Masya Allah, Pak Hasan, terima kasih waktunya. Ini yang paling talenta anak ini, adik saya satu, bukan main dari kecil itu. Ini maaf pakai HP ya, soalnya jalan-jalan. Ini sedikit koreksi Pak Hasan, kalau Mbak Tati itu lahirnya 3 Oktober, jadi yang kemarin ulang tahun itu suaminya. Ya, dan Pak Rizal Mengko, wedding ya. anniversary, iya. Ya. Saya itu sungguh-sungguh bersyukur jadi adiknya Bu Tati, betul-betul. Lah, aku jadi kakakmu, terima kasih. Mbak Tati itu yang multi talenta ya, cantik, pinter, baik hati, Waduh. terus Woi, nanti jatuh. penuh Jedek perhatian sama Pak. adik-adiknya. Jangan melayang-melayang ya. Mbak Tati Karena cuma 2 ini support. adiknya. Mbak Tati itu selalu support untuk Pak adik-adik Yasmil sebelahnya keluarga Bu Nini. semua. Jadi Yes. Mbak Tati selalu support sama adik-adiknya supaya kita tuh semangat, percaya diri. Pokoknya saya dari nothing hingga something gitu. Mbak Tati terima kasih. Ya, pokoknya seperti itu. Mudah-mudahan di etapa terakhir perjalanan kehidupan kita ini Mbak Tati itu diberikan kesehatan, diberikan semangat dan ilmunya itu bermanfaat. Ya, semangat terus. Iya, seperti itu. Amin. Ya. Makasih. Kira-kira cukup sekian Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, lupa satu lagi Pak, mumpung Bu Nini ngingetin, waktu kecil katanya dulu saya suka pernah, karena curiosity kali ya, ada zaman dulu kan ada setrikaan tuh, Bahasan masih inget nggak setrikaan yang berat banget itu yang ada gitunya? Yang kepala ayam itu ada ayamnya. Kepala ayam, betul. Ya. Itu kok, ya ampun, saya bilang, ini apa sih, dilihat pegang Pak, jadi coba aja tangan megang setrika ayam, jadi nggak tahu kalau itu panas. Ya udah, biasa ibu saya ribut ya kita ya. Itu satu lagi suka masukin yang barang kecil-kecil itu di hidung. Ada mainan rumput, bunga rumput tuh kan bagus tuh, putih kecil gitu, apa sih baunya gini, masuk ke hidung katanya nggak bisa keluar. Jadi ibu saya heboh, tiba ke rumah sakit mau mengambil bunga rumput di sini, tapi kata ibu saya waktu itu saya bersihin terus bunganya lepas, jadi udah bagus. Jadi itu beruntung Pak, masih beruntung. Jadi cerita yang aneh-aneh itu yang mungkin bisa dibagi ke Bapak Ibu semua, hati-hati ya. Nah, anak-anaknya, cucu-cucunya mungkin jangan nakal kayak saya. Terima kasih ini Irin. Baik. Itu Pak Hasan. Terima kasih Ibu Irin, Ibu Ninit atas sharingnya, Masya Allah, trio yang abadi ya, Insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Prof Tati, bagaimana kalau sana kita undang ya berikut ini Prof Song ya, Prof Sasongko. Iya itu. Oke, kita Pak Song, malu kepada saya. Prof Song, kami persilakan Prof Song, tolong di-unmute audionya. Oke. Nah, Pak Song, sibuk ya, maaf ya, maaf. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Song. Ini saudara-saudara saya yang lain ini ada Bu Tati, Bu Ninit, dan sebagainya. Semuanya keluarga Rajab. Ini adalah saudara-saudara saya juga karena
Saya kenal sejak awal masuk di ITB ini. Tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Tati. Tadi ini mohon maaf nih, tadi saya paralel, jadi ada kegiatan lain, jadi ini baru aja gabung. Tapi tadi saya mendengarkan beberapa hal, jadi yang saya lihat tadi sudah kelihatan Bu Tati sejak kecil nakal ya, Bu Ninit ya. Segala macam itu. Kebayang. Nakal itu pinter itu tandanya. Betul. Jadi apa namanya luar biasa, akalnya itu luar biasa begitu ya. Jadi saya pengalaman ini boleh saya cerita sedikit ya bahasan ya, Bapak sekalian NPO. Silakan Prof. Jangan Jadi yang jelek-jelek loh Pak, awas. Oh, yang bagus-bagus lah. Jadi apa adanya. Ya, mungkin pernah saya sampaikan juga. Jadi pertama kali saya bertugas ngurusi Bu Tati ini adalah pada waktu orientasi studi. Jadi saya tahu dapat tugas karena tempat kos saya itu dekat rumahnya Bu Tati. Jadi itu pekerjaan saya adalah pagi-pagi habis sholat subuh mesti menjemput ke rumahnya. Sama-sama ke kampus. Terus di OS. Nanti pulang juga begitu. Malam hari harus mengantarkan kembali ke rumahnya dalam keadaan utuh. Tidak boleh dalam keadaan. Jadi itu yang seringkali saya menderita itu adalah senang tapi menderita, yaitu pada waktu pagi masih senang lah, seger gitu ya. Tapi pada waktu mengantar pulang itu biasanya Bu Tati tidak diceritakan di sini. Bu Tati tadi karena jadi Nyai Ganesi gitu ya. Itu selalu dipanggil sama senior-senior di aula barat. Nah, saya kan petugas ngantar. Jadi Bu Tati itu masuk ke aula, dikasih makan, pokoknya nggak tahu diapain aja begitu ya, digangguin sama senior-senior. Saya nunggu di luar begitu, nggak boleh pulang, harus nunggu di luar sampai. Maaf Pak Song. Jadi akhirnya mungkin Bu Tati kasihan sama saya, pas pulang saya dikasih kue ini dari senior-senior, dikasih kue ke saya. Ongkos nunggu. Ongkos nunggu, maaf ya Pak Song. Belum diceritakan, jadi pengalaman luar biasa saya adalah pada awal masuk ITB, tapi kemudian pada waktu di ITB tadi sudah diceritakan apa saja dilakukan oleh Bu Tati ini. Tidak hanya kuliah, tadi yang terakhir juga tadi Bu Nini sampaikan ikut terjun payung yang nggak tahu terdampar kemana lah begitu ya. Donor darah, 8EH, apalagi jadi mayoret di Mahakotra dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pokoknya banyak sekali lah. Ini luar biasanya. Dan saya dekat lagi adalah sejak tahun 2002. Tahun 2002 tugas lagi. Tugas saya tadi waktu awal masuk ITB jadi petugas antar jemput. Pada waktu tahun 2002 sampai 2004 saya bertugas menjadi pembantunya Bu Tati. Jadi Bu Tati jadi dekan. Pembantu dekan lah. Saya jadi pembantu dekan. Jadi kalau Bapak yang dimarahin itu pembantu mesti. Saya berdua dengan kita berbagi makan. Hari Muhammad itu dari teknik penerbangan, jadi kami selalu mengeskort Bu Tati mana-mana. Jadi Bu Tati dikawal oleh 2 orang pria waktu itu selalu kemana-mana. Dan yang lucu itu kalau sudah istirahat makan siang. Kami ini dari kami bertiga tapi ini kan yang orang tua nih. Ya, saya dengan Bu Tati ini kan satu angkatan, jadi usianya sebaya. Sementara satu lagi itu lebih muda. Jadi kalau kami makan siang itu selalu kami pilih-pilih. Ini makanannya yang banyak kolesterolnya dipindahin ke teman yang muda. Kami kebanyakan itu jadi semuanya masuk ke begitu. Jadi ini pembantu dekan 2 luar biasa. Kemudian kami sering pergi sama-sama, dan yang waktu itu kita rame-rame ke Jogja ya Bu Tati ya. Nah, ya, ke Jogja. Pada waktu ke Jogja ini Bu Tati, saya ambil foto. Mungkin Bu Tati tidak tahu ini foto ini. Tapi ini kan ada paparazzi. Candid paparazzi. Nah, boleh saya share ya fotonya. Ini tahun 2004 Bu Tati ya. Udah sakit belum Pak? Belum ya? Belum dong. Nah,
Sudah kelihatan, Pak? Ya ampun, nggak pernah tahu ada foto itu. Nah, Bu Tati pasti tidak tahu foto ini. Coba ditanya, ini di Jogja tapi di sebelah mana juga nggak tahu, Bu Tati. Nggak tahu, Pak. Ini udah bertahun-tahun nih baru kasih tahu sekarang ini Pak Hasan. Ya ampun. Oh iya dong. Ada kesempatannya untuk nebak. Kalau Bu Tati bisa nebak, saya traktir ini. Traktir makan rujak buah yang ada di belakang. Bikin sendiri aja lupa. Di mana ini? Ini saya curi pada waktu kami rame-rame ke Jogja, tamasya ke Jogja dengan staf di fakultas, kantor fakultas. Jadi kami suami istri dengan anak dan sebagainya ya waktu itu jalan-jalan. Anak-anak tidak ikut ya? Ke Nggak Bali ikut, yang cuma ikut. kita aja, betul, yang ke Bali ikut. Ya, bapak ibu. Kami mengunjungi tempat-tempat yang indah lah pokoknya. Jadi ini kemudian pulang dari sini itu tadi yang diceritakan Bu Tati, terus kemudian Bu Tati ternyata terkena stroke. Terlalu senang waktu di Jogja kayaknya. Ya, terus Pak Song jadi dekan. Pak Song itu baik hati. Akhirnya jadi dekan. Kemudian tapi yang saya lihat bagaimana perjuangan Bu Tati mengatasi ini semuanya. Jadi tadi kami berkunjung ke rumahnya pada waktu tadi Bu Tati 2 bulan ya tidak mau keluar di rumah aja. Kami datang ke rumah ya terus diajak nyanyi-nyanyi, tapi kami ini kan paling nggak bisa nyanyi, yang paling bisa nyanyi ini Bu Tati. Jadi Bu Tati aja nyanyi, kami kalau saya nyanyi mungkin lebih baik, nyanyinya lebih baik, tapi lebih baik tidak menyanyi katanya begitu. Kalau Bu Tati pasti ini penyanyi yang luar biasa. Jadi perjuangannya. Mas Edi yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi Pak. Mendirikan program studi yang teknik biomedika. Yang ini itu ada rintisan dari Bu Tati yang tadi sudah menghasilkan produk-produk yang luar biasa untuk mengatasi berbagai masalah. Jadi ini perjuangan yang luar biasa. Kalau saya cerita itu masih banyak lagi sebenarnya ceritanya Pak Hasan, tapi nanti bosan mendengarkan saya. Tapi pokoknya Bu Tati ngerumpi aja. Luar biasa, dan saya senang karena sebenarnya tadi Pak Rudi Rajab ini juga kakak saya, karena pada waktu saya masuk di teknik kimia kemudian satu jurusan dengan Pak Rudi Rajab, beliau adalah ketua himpunan, saya masuk jadi mahasiswa. Kemudian dengan Bu Ninit, ini tadi Bu Ninit masih ada? Masih. Bu Ninit, masih ingat ya? Masih ada. Nah, saya suka saya dilantik sama Pak Song. Nah, saya masih ingat bagaimana Bu Ninit ini. Nangis, Pak. Bu Ninit ini, nah ini sama Pak Yesmil ini sebetulnya. Suatu saat saya terdampar di rumahnya Pak Yesmil sebetulnya selama 1 tahun, dan saya mengamati bagaimana waktu itu masih pacaran ya Bu Ninit ya? Iya, Pak. Tahun berapa itu ayo? 70 berapa lupa. Jadi itu tahun 82, 83. Saya bangun rumah, saya tempati tahun 83 saya pindah ke rumah baru. Kalau tidak masih tahu bagaimana Ibu Ninit sama Pak Yasmil. Nah itu Pak Yasmil nih. Iya, Pak Song. Alhamdulillah ketemunya. Ketemunya di NBO, jadi luar biasa Pak Hasan ini mempertemukan saudara-saudara kembali. Ini teman-teman yang NBO. Di NBO ini suatu yang luar biasa. Saya juga ketemu teman-teman saya juga seangkatan di sini ya Bu Tati, 72 ITB yang sudah tahun ada ini banyak Pak Song, ada Pak. Ntar lagi. Ya, ini adalah 50 tahun kami di ITB. Masya Allah. Itu saja. Terima kasih Bu Tati, tetap semangat. Pokoknya selalu menginspirasi, luar biasa perjuangannya dan selalu begini. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ganggu tuh. Dan ini antrian luar biasa ini. Kita langsung saja nih Prof Tati mendengarkan Ibu Karlina. Aduh Mbak Karlina, ini kakakku satu lagi yang ada tadi fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ABK. Sebetulnya keluarga suami, keluarga Imam Rahayu dengan keluarga Rajab itu bersahabat karena putra-putranya sama-sama tukang musik ya. Nah,
Iya. Pada waktu di Bandung, kebetulan kami bertetangga di Jalan Burung Gereja sesudah kami menikah. Lalu Mas Anto itu begitu mengagumi Mbak Tati. Waduh. Beliau jadi pengen nangis. Jangan Mbak, Beliau jangan Mbak. Kuat. Beliau selalu menyampaikan, ada murid saya yang pandai sekali. Siapa? Itu kan tetangga kita katanya. Itu Mbak Tati. Jadi rupanya Mas Anto itu kan ketua TPB tahun pertama bersama, yang tadi Mbak Tati takut sama kimia, malahan kimia, fisika, dan matematik diajarkan pada tahun pertama bersama. Di bawah. Dan beliau kebetulan ketuanya dan selalu menyampaikan, itu loh, Lin katanya, itu dulu itu keluarga Rajab itu dengan kami itu bersahabat banget karena anak-anaknya suka musik katanya gitu. Jadi dari Surabaya sama-sama. Dari Surabaya sama-sama. Dan itu selalu menyampaikan bahwa Mbak Tati itu mahasiswa yang terpandai. Nah, ya, enggak betul itu. Mas Anto yang ngomong. Nah, sesudah itu kebetulan saya sendiri tidak terlalu mengenal Mbak Tati siapa dan sebagainya, hanya selalu cerita-cerita saja dari Mas Anto gitu. Nah, tapi suatu ketika saya kebetulan masuk Rotary Club. Lalu ikut Rotary Club, lalu Mbak Tati ikut juga. Jadi disitulah kita mulai berinteraksi. Nah, kemudian suatu ketika Mbak Tati datang pada saya karena saya mengaji dengan Kang Gun-Gun. Lalu Mbak Tati datang dan kebetulan itu dua profesor, Profesor Tati dan Profesor Yesi, dua-duanya datang. Mbak Lin boleh ikut ngaji enggak? Tapi saya itu nggak bisa ngaji. Lalu saya bilang, bayi juga tidak bisa ngorondang, tapi sebelum jalan juga ngorondang dulu, saya bilang gitu. Akhirnya kami berempat mengajilah bersama-sama di rumah saya dengan Ustadz Gun-Gun, dan beliau belajar tahsin. Jadi dan sekarang ini baik Mbak Tati maupun Mbak Yesi ngajinya udah luar biasa Pak Hasan. Udah bagus banget ngajinya. Jadi kami mengaji dan kemudian salah. tapi kan Kang Gun-Gunnya baik hati banget. Jadi kami itu berempat, Ibu Marti, Bu Yesi, itu adik kakak, lalu Mbak Tati dan saya sendiri. Jadi sampai sekarang walaupun online kami selalu berempat. Masya Allah. Ya, Pak gurunya juga jadi guru keluarga. Jadi guru keluarga. Yang pengajian Rajab juga dengan Pak Gun-Gun juga. Iya, karena memang orangnya baik gitu loh Pak. Jadi enak, jadi tidak pernah gimana menyalahkan, tapi sambil tertawa, sambil bagaimana. Jadi semua orang enak gitu belajar ngaji sama beliau. Dan anak-anak saya juga, cucu saya juga akhirnya juga sama beliau. Jadi keluarga semuanya ngajinya sama beliau. Nah kemudian gimana ya terusnya, pokoknya persahabatan di Rotary itu terjalin dengan baik. Dan Ibu Ana 20 tahun lebih. Ya udah. Bu Anila Sabana 91 tahun. Ya, jadi kebetulan kami di Rotary itu kan banyak membantu orang-orang yang berkebutuhan, yang baik itu yang yang tidak punya uang ataupun yang ada berkebutuhan khusus, itu ada. Karena Ibu Ana kebetulan pegang Yayasan Surya Kanti, yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus dari balita. Dan kebetulan di situ ada anak yang selebral palsi ya Mbak Tati ya. Dan kita dapat biaya dari Jakarta, dari distrik sebanyak berapa? 20 juta ya Mbak Tati ya. Lalu ya lumayan lah ada. Lalu Mbak Tati dibuatkanlah itu, jadi si anak selebral palsi itu jadi bisa berkomunikasi walaupun dengan apa alat itu Mbak Tati yang nggak ngerti, saya sih nggak ngerti. Hanya anak itu akhirnya bisa bagaimana, dan itu membahagiakan buat kami dan keluarganya. Dan kemudian
karena berinteraksi terus, dan kebetulan Profesor Iskandar Ali Syabana juga dosennya Mbak Tati, dan apa namanya, beliau juga banyak segala-galanya lah ya, ada bikin inilah, bikin itu, dan kebetulan Ibu Ananya juga baik hati banget gitu. Jadi jadi kita itu seolah-olah punya ibu lagi ya, dengan Ibu Ana kemana-mana. Bertiga, saya punya kakak, saya punya ibu. Sama. Jadi seolah-olah kita itu punya ibu. Suatu ketika Ibu Ana itu sakit punggung ya. Karina tolong cariin, katanya pengen terapi air. Waduh, gimana dong, saya juga nggak ngerti. Akhirnya lah dapatlah kita, ada yang memberitahu bahwa terapi air itu ada di Jalan Lombok, ada Bandung, dan itu ada satu timnya di Jalan Lombok. Jalan Lombok. Lalu kami lalu kemudian Mbak Tati tahu, saya juga ikut. Jadi kita itu 3 LBK, lansia berkebutuhan khusus. Jadi maaf Pak Hasan, tiap Rabu kami kabur. Hanya ikut. Tapi suka dengerin sebelum nyemplung ke dalam air, itu masih dengerin Pak Hasan. Tenang. Masih didengerin, jadi HP-nya jalan terus, jadi kita dengar terus, tapi ya itu kebanyakannya nyemplung gitu. Iya Pak. Masalah luar biasa. Hanya ya, itulah ceritanya Pak. Tapi apa yang saya kagumi dari beliau, kami sering pergi bersama dengan, kadang-kadang Rotary itu kan ada district conference, ada conference international. Saya selalu sekamar dengan Mbak Tati, dan begitu Mbak Tati mandirinya. Jadi yang harus dibantu itu hanya membuka koper dan menutup koper, hanya itu aja. Jadi begitu mengagumi. Walaupun kami pergi, masih bisa makan sendiri. Segala-galanya dikerjakan sendiri. Jadi itulah sekelumit tentang Mbak Tati. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Santo, bahwa Mbak Tati itu orang baik dan pandai. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Karina. Terima kasih Mbak Karlin. Memberkaya mozaik yang kita dapati dari kehidupan Prof. Tati. Nah, Prof, ini masih beberapa nih sahabat yang akan menyampaikan komen. Namun sebelum itu ada pertanyaan dari Pak Iqbal, dan satu lagi ada pertanyaan melalui direct message. Yang pertama, ya, Prof, dari Pak Iqbal, pada saat Prof memutuskan memasuki olahraga terjun payung itu, apakah minta izin dulu dari Ibu atau dari Pak Rudi, ataukah menyelinap begitu saja, dan kira-kira apa yang dirasa oleh Ibu atau Pak Rudi mengetahui bahwa Prof Tati ikut olahraga yang sangat langka bagi perempuan? Itu yang pertama, Prof. Nah, kemudian nggak izin. Kemudian yang kedua, Prof, pertanyaan direct message di sini, kan mendengar kata stroke saja gitu, Prof, ya, orang kan seakan-akan gimana gitu, Prof, ya, kalau sana sudah mengalami stroke itu. Namun kita dapati di dalam sejarah perjalanan kehidupan Prof Tati, justru setelah dalam periode stroke itu mendapatkan gelar profesor, dan kemudian temuan-temuan itu justru pada masa setelah mengalami stroke itu. Apa sih sebetulnya, Prof, yang terasa dalam diri Prof Tati sendiri yang merupakan titik balik gitu, yang tadinya sampai tidak mau keluar rumah selama 2 bulan, sehingga kemudian bisa mendapatkan achievement yang luar biasa dari guru besar, sampai dengan paten-paten ditemukan pada masa ini, dan kemudian sampai dengan sekarang ini semangat silaturahimnya luar biasa sekali kalau sana kita mendapati pada diri Prof Tati. Mungkin dari 2 pertanyaan ini kiranya dapat memberikan pencerahan. Terima kasih Pak Hasan. Pak Iqbal, terima kasih pertanyaannya. Jawabannya udah pasti, nggak diberi izin. Jadi harus punya izin. Gimana ya waktu itu? Akhirnya apa? Cari orang tua atau orang yang dituakan. Dapat kakaknya Pak Janalis, Pak. Kakaknya Pak Janalis itu sepupu saya. Jadi dia nada tangan. Aduh, nggak bilang sama ibu, pokoknya yang benar bismillah aja waktu itu, kali ya, namanya juga anak muda, yang penting bisa ikut terjun payung olahraga itu, dengan tanda tangan dari kakak sepupu itu, kakaknya Pak Janalis. Nah, akhirnya apa? Setelah kita bisa, kita latihan dan bagus, ibu akhirnya juga ikut bangga begitu ya Pak ya. Jadi memang di awalnya tidak memberikan izin, tapi mungkin lihat anaknya itu bandel dan jalan terus gitu ya, akhirnya disupport juga. Itu Pak, akhirnya itu ceritanya. Nanti banyak cerita lain mengenai penyakit stroke. Memang bukan saya saja, mungkin banyak orang yang seperti itu. Jadi
emosi itu sangat-sangat naik turun, dan memang di awal-awal itu berat sekali. Terus terang memang berat. Sebenarnya sampai sekarang juga berat, tapi acuhin aja lah. Siapa pikir kalau orang pikir saya jalannya ngaco, ya memang saya sakit atau saya udah tua, nggak apa-apa. Tapi bagaimana saya bisa kembali lagi? Bapak Ibu mungkin dengar cerita saya dari awal, kebayang seperti apa saya, ya mungkin mudah-mudahan terbayang bahwa saya nggak bisa diem dan saya kesana kesini sendiri. Kebetulannya ada mobil kantor ya dipakai, mobil sendiri dipakai. Pokoknya terus aja mondar-mandir, tiba-tiba itu nggak bisa apa-apa gitu. Itu kan batin tuh nggak keruan rasanya, Pak. Jadi pada waktu itu ada teman yang dokter rehab medik juga bolak-balik datang ke saya, ya mungkin menghibur atau penghiburan atau apa supaya emosi saya keluar. Setiap kali datang pasti saya nangis, ngobrol, cerita segala macam, tapi tetap saya belum mau keluar sampai itu ya Pak Song, salah satunya dengan Bu Song datang, kemudian ada Pak Doni almarhum sama Bu Doni datang juga, mereka ketua-ketua jurusan. Akhirnya saya berusaha kembali. Memang kalau kita takut Bapak, memang kita nggak akan pernah bisa jadi gitu ya. Jadi nggak boleh takut. Saya tuh takut jatuh dulu, tapi akhirnya jalan aja kata teman saya itu. Nanti kalau jatuh ya berdiri lagi. Masya Allah. Ya gimana? Tapi akhirnya saya jatuh juga dan kaki saya ada patah. Tangan saya ada patah, jadi saya beberapa kali jatuh itu keluar masuk rumah sakit, ya kakinya dipasang pen, tangannya juga digips lagi, ya biasalah, ya udah nggak apa-apa, ya udah aja, paling juga 2 bulan nanti kan bisa jalan lagi. Nah ceritanya gitu. Memang harus ada orang yang mendukung, mendorong. Di awal betul-betul pulang dari rumah sakit, saya nggak bisa apa-apa, Pak. Mandi itu mesti dimandiin, nggak tahu bagaimana caranya mandi sendiri, pakai baju juga gimana, pakai itu nggak tahu caranya bagaimana, tapi lama-lama kan belajar. Jadi tangan kanan saya lebih pandai jauh daripada tangan kiri. Mohon maaf ya tangan saya juga. Nah, akhirnya saya pakai kaos kaki aja udah bisa pakai satu tangan, ngancingin baju pakai satu tangan bisa, segala macam ya diusahakan, akhirnya bisa. Jadi pokoknya jangan pernah berhenti untuk menyerah. Ada teman saya yang dapat stroke juga, Pak. Akhirnya tapi dia nggak mau bergerak apa-apa. Dia diem terus selama 15 tahun, akhirnya wafat juga. Jadi ya ngapain gitu, sayang kan ya waktunya juga yang masih bisa. Ternyata masih bisa dimanfaatkan orang, ya paling enggak saya bisa cerita, bisa apa aja lah yang bisa menyapa Bapak Ibu aja udah seneng tiap pagi ketawa-ketawa. Gitu Pak, senangkan hatinya untuk menyenangkan orang lain, begitu ceritanya. Masya Allah, luar biasa Prof. Tati. Keberadaan Prof setiap pagi di awal-awal itu menyapa, luar biasa sekali. Terima kasih Prof atas apa yang Prof sampaikan, bahwa bagaimana membalik ya Prof ya, sebuah ujian menjadi tantangan yang luar biasa. Betul. Dan saya jadi teringat ya Prof ya, fa inna ma'al usri yusra itu. Inna ma'al usri yusra. Prof buktikan benar dalam kehidupan berarti ya Prof ya, bahwa di balik kesulitan itu begitu banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sepanjang kita mau berikhtiar dan bertekad ya gitu Prof ya, pasti Allah akan memberikan pertolongan untuk kita semuanya. Nah Prof Tati, ini saya membaca dari beberapa komentar di sini, sepertinya ada sahabat, tapi sudah tidak ada lagi, sebentar. Membaca dari komentarnya, saya yakin bahwa beliau adalah sahabat dari Prof Tati. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Budi Zuber untuk Pak Budi, Mas Budi, teman sangatan juga Pak dari kimia itu, Pak Budi Zuber. Silakan Pak Budi. Mas Budi, apa kabarnya? Silakan Pak Budi Zuber, tolong di-unmute audionya. Ada Mas Buce kasih komentar juga bagus. Terima kasih Mas Buce. Mas Buce ini temannya adik ipar saya, temannya Buce pilot ya, ya Buce Budiman. Oke, masih ada ke Pak Buce? Sebentar. Pak Buce masih ada. Spellingnya mungkin apa ya? Pak Buce, sebentar. Tadi sih seperti nggak ada lagi Prof Tati. Nggak ada, mungkin udah berangkat ya. Nah baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bila demikian kita undang nih berikut ini Prof Suharyadi ya Prof Tati ya. Terima kasih Prof. Malu kalau ada Prof Suharyadi saya pasti dikomentarin. Halo Pak.
Oke, kita langsung saja kepada Prof. Syardi. Kami persilakan Prof. Tolong di start videonya, Prof. Armasan. Prof, apa kabar? Tadi malam nggak denger Profnya, lagi sibuk. Iya, kumpul sama cucu-cucu anak, jadi terus ribut ya semua. Iya, pastilah kalau ada cucu-cucu saya rame, seneng. Makan-makan bersama, jadi ya nggak sempat ngikuti secara utuh ya. Gak apa-apa, Pak. Karena Pak Hasan menyampaikan bahwa besok Prof Tati mau tausiah gitu ya. Aduh, itu bukan tausiah, cerita-cerita ngerumpi. Jadi saya tadinya mau tenis dulu, terus mau berangkat ke Jogja, naik mobil sama anak saya. Saya dulu, saya bilang, saya mau dengarkan Prof Tati. Aduh. Nah dulu, baru berangkat nanti. Saya bilang gitu, teman saya nggak bisa ikut tenis, saya berangkat ke Jogja, padahal mau mendengarkan Prof Tati itu. Terima kasih Pak Suryadi. Jadi, waduh, ini memang teman kita yang satu ini, Prof Tati ini memang dilahirkan untuk jadi orang bandel. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Tapi bandel positif ya, luar biasa ya. Jadi perjalanan hidupnya itu, aduh, saya itu selalu mengatakan orang-orang hebat, salah satunya Prof Tati itu patut ditiru, sulit dicontoh. Jadi langkah-langkahnya itu memang patut ditiru, tapi nyontohnya susah. Ya. Dalam kehidupan penuh dengan mujizat-mujizat sebenarnya ya menurut saya. Jadi alami masa yang begitu sulit gitu ya, yang sampai akhirnya stroke segala macam, tapi dihadapinya itu ya kalau cerita setelah semuanya lewat kan kayaknya enak aja gitu ya. Tapi pada waktu kami membayangkan pada waktu mengalami sendiri itu, waduh rasanya seperti apa? Iya. Ya. Iya. Payung sampai jatuh ke laut, ditemukan di tengah laut. Nggak terbaik nih. Artinya ini anak Bu Prof Tati ini kan orang yang kecil ya. Tapi bandelnya luar biasa itu. Ya. Kalau dipita berdiri lagi. Kak semut kalau diinjak. Mentalnya itu kayaknya hormon laki-lakinya lebih besar dibandingkan hormon perempuan ini. Mesti tanya Pak Boy Busmarta, diperiksa dulu. Jadi keberaniannya itu lebih daripada laki-laki malahan ya. Laki itu yang terjun payung aja jarang ya. Yang main ski air, kemudian marching band menjadi mayoret. Itu komplit banget ya, hidupnya kok komplit banget. Jadi kehidupan keluarganya juga diceritakan dengan sangat enak betul gitu ya. Punya menjadi trio wek-wek ya. Trio wek-wek itu sama adik dua itu Irin. Iya, sama adik-adiknya yang semua kesannya begitu indah gitu ya. Jadi memang satu sejak dilahirkan itu menjadi anak pandai. Umur 3 tahun udah hafal seluruh bendera negara-negara di dunia. Itu karena kakaknya ngajarin Pak. Ya, jadi kalau nggak ada konsentrasi juga nggak bisa, umur 3 tahun yang bisa konsentrasi. Itu IQ-nya memang di atas Pak Habibie jangan-jangan ya. Nah sekarang udah merosot Pak jadi 90-an. Ya, kita merosot Bu, kalau Bu tadi bilang 90-an, saya 70-an Bu. Udah karena apa-apa udah lupa segala macam ya. Padahal umurnya, tapi saya masih sedikit merasa lebih karena umur saya lebih tua setahun dibandingkan Prof Tati ya. Jadi, betul, sedikit beda sedikit Pak. Kalau yang lainnya saya kalah semua nah. Tapi umur aja. Enggak lah Pak. Bapak Rektor saya kan bukan apa-apa. Dekan di ITB itu sama rektor di swasta yang terbesar pun kalah dekan di ITB. Jadi saya mendengar cerita sahabat-sahabat tadi yang mulai Pak Song, yang tukang antar jemput, wah luar biasa ini. Pak Song ini saya salut bener ya. Saya salut bener. Tukang antar jemput sejak mahasiswa yang diantar jemput cantik jadi Ganesi lagi. Pak Song nggak tahu kok malan sama orang lain Bu Prof Tatinya gitu ya.
Aduh, itu ceritanya panjang. Jatuh cinta itu kan karena kulino ya. Tresno mergo kulino. Kan kulino banget tiap hari nganter jemput. Pagi nganter, malam nganter, nungguin Ganesi sedang digodain Gojlok. Jadi itu kan saya membayangkan Pak Song itu betapa sedihnya waktu itu gitu ya. Gitu ya Pak Song. Kasihan. Tapi itu, saya akui Pak Song ini orangnya sangat tabah gitu ya. Ya, sejak mahasiswa sudah ngantar jemput tiap pagi dan malam, terus mau jadi pembantunya lagi, tapi pembantu dekan. Pembantunya menggantikan jadi dekan, wah luar biasa. Iya, jadi dekan beliau. Jadi ini cerita Pak Song, cerita Bu Karina, yang betul dekatnya dengan Bu Analisa Bana, mempunyai ibu baru. Aduh, ini cerita-cerita yang sangat humanis dan Masya Allah. Itu tadi saya bilang ini bagaimana Prof Tati bisa menghadapi semua cobaan dengan tegar gitu ya. Dan tadi membandingkan temannya 15 tahun stroke nggak mau ngapain ya, dia ya nggak bisa berbuat apapun. Tapi Prof Tati dengan semangat wajahnya itu bisa malah menciptakan peralatan-peralatan baru yang tentu sangat bermanfaat kalau jadi nanti ya. Mudah-mudahan Nifa sama Elisanya segera bisa beredar, Bu. Segera, mudah-mudahan Pak. Sama-sama. Amin. Menjadi bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Saya kira karena waktu Pak Hasan ya, saya Pak, udah jam 8. Kalau dibatasi waktu ya. Jadi kapan-kapan ngerumpi Pak. Iya, Prof tadi ini ceritanya itu begitu banyak dan ceritakan dalam waktu begitu singkat ya, tidak puas ya. Tapi nanti harus berseri nih kalau cerita seperti ini itu. Berseri itu cerita payungnya sendiri, satu cerita sendiri, cerita marching bandnya sendiri dan lain sebagainya. Stroke-nya sendiri. Kalau orangnya sama bosan Pak. Jadi bukan stroke-nya ini menjadi penting Bu, karena banyak orang stroke yang akhirnya putus asa. Iya. Betul. Hanya nunggu dipanggil Allah gitu kan. Jadi, tapi cerita yang Bu Tati sampaikan ya, Prof Tati ini kan waktu ketemu langsungnya kan baru 2 kali di Bandung ya. Tapi sebelum ketemu kita udah ketemu di layar kaca ya. Betul. Ya terbayang nih. Begitu ketemu, oh yang namanya Prof Tati ini ya. Oh ini toh, kecil hitam. Kecil cabai itu ini toh. Jadi nanti disambung lagi Prof Tati kita. Iya Pak. Insya Allah. Selamat atas segala rintangan yang terjadi tetapi bisa diatasi dengan baik. Itu yang luar biasa. Sampai bertemu lagi dan mudah-mudahan semuanya pasti mendapatkan manfaat dari cerita Prof Tati. Amin. Berjumpa lagi. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Prof Suryadi mau ke Jogja. Lancar, semoga lancar. Makasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih Prof Suryadi, semoga lancar perjalanannya. Kalau Prof Suryadi berangkat pagi ini, saya menyusul pakai kereta nanti malam Prof, jam 9:30. Sebenarnya mau dampingi Pak Hasan naik kereta gitu, tapi anak saya bilang, kan naik mobil aja Pak, saya yang nyetir. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, bahwa betapa hari ini luar biasa sekali. Tentunya sebagaimana Prof Suryadi sering menyampaikan juga bahwa setiap orang yang ada di dalam forum ini memiliki keunikan masing-masing ya dalam perjalanan kehidupannya. Tidak akan mungkin kita bisa terhantar pada kehidupan sekarang seperti sekarang ini kalau seandainya tidak kita mengalami ujian dan kita melewati ujian-ujian itu dengan luar biasa sekali dan tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kita belajar banyak bahwa bagaimana Prof Tati pada masa kecilnya diberikan keleluasaan dari ibu dan saudara-saudaranya untuk mengeksplor segala talenta keinginannya, dan ternyata tidak selalu, sering sekali kita mengatakan bahwa anak nakal ya, padahal sekarang ini sudah diketahui tidak boleh kita mengatakan bahwa anak kecil itu nakal gitu kan, tapi justru itu adalah merupakan ekspresi dari rasa ingin tahunya terhadap segala sesuatu yang berada di seputarnya, dan hal ini terbukti ya dari apa yang disampaikan oleh Prof Tati ini. Dan boleh jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti halnya pengalaman yang beliau alami
ketika misalnya pada saat mapram ya Prof Tati ya, sampai kuku kakinya terkelupas semua, lepas semua. Sengaja itu waktu SMA Pak. Ya SMA ya, sengaja olah drill ya dengan pengalaman yang luar biasa, sehingga boleh jadi hal itulah yang salah satu yang menjadikan elemen teguh dan tegarnya beliau, sehingga ketika menghadapi stroke ya pastilah ya shock. Siapa yang tidak akan shock ya mengalami situasi yang demikian, apalagi dengan aktivitas yang demikian luar biasanya, dan tiba-tiba harus terhenti dengan adanya stroke itu. Namun kita bisa melihat bahwa pada hari ini kita mendapati sosok Prof Tati Rajab adalah sosok yang demikian kuat dan tegarnya. Nah, sehingga pada akhirnya membuktikan kepada kita semuanya bahwa kekuatan itu bukan pada fisik, ternyata pada pikiran dan tekad serta niat kita semuanya. Ternyata begitu kuatnya tekad dan semangat yang dimiliki oleh Prof Tati atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang luar biasa itu justru diraih oleh beliau pada saat mengalami stroke itu sendiri. Nah, Prof Tati Rajab, rasanya kita berada pada penghujung pertemuan kita pada hari ini, namun memperhatikan ada sebuah tulisan, dan saya ingin sekali di dalam forum ini kita bagaimana nilai orang tua itu yang saya rasakan benar, sehingga saya ingin ada sosok orang tua. Tadinya saya meminta Pak Rudi Rajab, namun beliau berhalangan. Kemudian Ibu Nani Rajab juga, pas saya lihat sepertinya ada kendala mungkin sehingga tidak ada lagi namanya. Mohon izin Prof Tati apabila mewakili ya figur senior kita ini, kita mengundang ini Pak Saswin, Ahmad Syarif atau Pak Pak Syarif, Pak Saswin tadi. Pak Ahmad Syarif, berkenan kiranya Pak Syarif untuk meng-unmute-kan audionya. Pak Saswin masih ada tuh. Pak Saswin ada, oke Pak Syarif siap. Pak Saswin tadi. Pak Saswin. Nggak apa-apa. Oke Pak Syarif, berkenan kiranya di-unmute audionya. Oke, bila demikian kita langsung Pak Saswin saja, Pak Saswin tadi. Sudah bisa Pak Hasan? Sudah bisa Pak Syarif. Sudah bisa. Oke, silakan Pak Syarif. Habis Pak Syarif kita dengarkan Prof Saswin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Silakan. Luar biasa ini perjalanan hidup Ibu Profesor Tati ini sebetulnya saya susah membayangkannya itu. Tadi ada komentar dari Pak Suharyadi itu ya, itu tepat sekali, cocok sekali, luar biasa pengalaman Bu Tati. Saya memang kebetulan termasuk yang orla Bu Tati. Saya sama-sama Pak. Menjadi ketua departemen itu tahun 71 di planologi. Wah. Tahun 71 sampai 74. Nah, kemudian turut membangun Politeknik ITB-PU yang melahirkan Politeknik Bandung, Polban. Itu bersama Profesor Gunarso. Profesor Gunarso, Pak Giri Suseno, gitu ya. Itu sama-sama kita mendirikan itu. Tapi sepertinya itu seperti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengalaman Profesor Tati ini. Luar biasa. Tapi yang saya kagumi itu adalah Masya Allah itu pemeliharaan nilai-nilai persaudaraan, pengalaman di dalam memelihara nilai-nilai kekerabatan, nilai tali silaturahmi yang luar biasa ini. Betul-betul sangat memberikan inspirasi buat saudara-saudara, keluarga-keluarga, termasuk perorangan yang luar biasa. Kebetulan saya rada dekat dengan kakak yang paling tua barangkali ya, Bu Nani Rajab. Iya, dengan Mbak Nani ya Pak. Betul. Ya, karena kebetulan kami seasrama, saya di Asrama Putra di Villa Merah, Mbak Nani itu di Asrama Putri. Betul. Jadi itu cukup dekat. Jadi sekarang malahan menjadi luar biasa karena mengenal seluruh keluarga Rajab yang begitu menjadi keluarga besar, semua keluarga yang berprestasi, semua anggota keluarga yang sukses begitu. Dan saya tidak lain mendoakan agar Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan
kepada Bu Tati dan keluarga semuanya, diberikan ya yang barokah dan memberikan dan tetap sukses di dalam menjalankan bidang profesinya. Saya tadi tertarik bantuannya Departemen Elektro di dalam membuat mesin pelentur pembuluh darah. Ada sedikit pertanyaan dari saya di situ. Apakah mesin pelentur pembuluh darah itu bisa untuk menghilangkan atau menggerus plak-plak yang menyumbat di pembuluh darah? Kalau itu ya saya bisa tertolong ini. Kebetulan saya mengidap kronis jantung ini. Sudah tidak bisa dioperasi lagi. Ini mendengar itu, aduh, saya merasa luar biasa ini kiprahnya di bidangnya, di bidang elektronika, aduh luar biasa. Saya merasa turut berbangga begitu. Terima kasih Pak Sarif. Ibu Tati ini. Sekian saja dulu dari saya. Terima kasih. Selamat milad Bu Tati. Terima kasih Pak. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak Sarif. Terima kasih Pak Sarif. Semoga sehat selalu ya Pak Sarif ya. Baik, ya. Prof. Tati kita langsung nih kepada guru kita, Prof. Sasi. Ya nanti biar sekaligus ya. Pak Sas, apa kabar? Ini Pak Sas hebat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak kalau ngomongnya salah Pak. Saya kan pada generasi yang dulu ya, jadi teman-teman tukar pikiran saya itu Pak Samaun sama Dikun, Pak Iskandar Ali Syahbana. Betul. Jadi dulu saya manggilnya dia itu Tati aja karena masih mahasiswa. Terus nggak kemudian apa-apa, sekarang juga panggil aja. Terus saya berubah manggil dia Budi karena waktu jadi dekan saya bilang sama itu ketua jurusan informatik Ben itu manggilnya gimana enaknya supaya maksud dekan dipanggil nama. Terus ya kita panggil nama Budi aja gitu. Budikan. Ibu dekan. Jadi sampai sekarang saya memanggil dia Bu Dekan. Saya cuma mau bilang satu aja, waktu masih ini sekolahnya itu bagus ya. Grenoble itu sekolah yang hebat itu di Perancis ya. Iya. Jadi ada sekolah yang Grand École di Paris kebanyakan. Lalu yang sejajar dengan itu Insight itu yang di Grenoble. Jadi waktu dia sekolah di situ, oh ini bagus nih. Jadi udah pulang lulus, pernah di ruang tempat rapat senat ya. Student Center Timur. Bukan di Balai Pertemuan Ilmiah. Oh BPI. Mungkin dia udah lupa. Saya datangin dia, Tati kamu harus jadi rektor perempuan yang pertama di ITB gitu. Rupanya Bapak atau yang terus waktu masih muda juga pulang dari Grenoble. Itu aja yang karena saya ya tahu pinternya dia ya. Suaminya saya juga kenal baik, manggilnya juga Richard dan Richard Mengko, jadi saya manggilnya juga nama saja gitu. Lalu yang lain lagi yang mau saya ceritakan, Rudi Rajab itu kan mahasiswa saya, tingkat 2 dia waktu saya mulai ngajar. Terus sampai satu saat Budi ini menikahkan anaknya apa ya. Saya datang ketemu Rudi, loh, Rud, kok kamu ada di sini, apa hubungannya sama yang ini? Karena ini elektro itu sini kimia. Terus saya baru sadar, loh ya namanya kan Rajab ya. Oh, kamu kakaknya ya. Jadi saya baru tahu bahwa mereka itu kakak adik pada saat Budi ini menikahkan anaknya. Saya nggak ngerti kalau ada kakak adik. Ya ampun. Itu aja yang saya mau ceritakan. Jadi dia memang orang hebat. Karena itu saya pernah datangin. Saya serius, kamu nanti jadi rektor perempuan yang pertama itu. Tapi kemudian kena stroke dan sebagainya hilang.
terus ya udahlah. Jadi yang rektor pertamanya bukan Tati Rajab. Nggak apa-apa, 20 tahun kemudian udah lama Pak. Tapi malah prestasinya malah lebih baik karena rektor itu kan administrator ya. Tapi lebih terhormat itu menjadi ilmuwan yang top ya dibanding jadi rektor. Ya udah begitu aja. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sas. Waalaikumsalam Pak Sas. Pak Sarif tadi saya luruskan sedikit, jadi alat yang dibuat itu bukan untuk melenturkan, tapi mengukur kelenturan, Pak. Jadi kelenturan pembuluh kita itu diukur gitu, pembuluh darahnya. Nah, tapi memang betul kalau untuk menggerus plak yang di dalam pembuluh darah, di kami belum ada, karena itu mesti masuk invasif, kemudian kayak dibor gitu ya, memang udah ada di luar. Cuma kita mesti pakai bornya kecil, itunya juga masih jauh, Pak, yang itu. Tapi nggak apa-apa, itu dengan diukur itu nanti akan kelihatan mana yang mesti harus di treatment gitu kurang lebihnya. Masih dimasukkan macam-macam Pak Sas. Oh iya. Ya gitu Pak Hasan, terima kasih Pak Hasan. Mbak Nani udah masuk kayaknya ya, Mbak Nani tadi masuk tadi. Dia lagi di jalan soalnya mau ke Mbak Nani. Ya ada Pak. Sudah ada. Oke. Ada. Baik. Prof Sasmin, terima kasih sekali Prof. Dan terima kasih Pak Sas. Mengungkapkan sesuatu yang tidak kita dengar bahwa ternyata Prof Tati termasuk salah satu kandidat rektor ITB, Masya Allah. Sudah lewat Pak. Mungkin Prof Tati diceritakan sedikit sampai apakah sekedar diusulkan ataukah sudah sampai ke tahapan pencalonan atau bagaimana Prof Tati ketika itu? Panjang Pak, itu dari 60-an calon ya Pak Sas, kalau nggak salah waktu itu permulaan rektor ITB dibuka, di open, kemudian mereka mendaftar banyak, dan ada seleksinya macam-macam, sampai di ujung itu udah waktu 15 tuh, saya dipanggil di Aula Barat, kemudian bikin sesuatu, maksudnya cerita apa, malah saya ajak para profesor yang waktu itu saya ajak poco-poco. Dasar saya bilang mari bapak-bapak profesor kita terapkan algoritma poco-poco ya, ini lagunya seperti ini, nanti ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, maju mundur, silakan berdiri dari tempatnya terus goyang. Saya nyuruh para profesor nekat ya, namanya juga anak muda Pak, baru umur 50-an ya, berani aja ya, senang juga mereka, tapi ya whatever. Saya nggak tahu kalau mesti harus sowan-sowan, barangkali saya nggak lakukan itu barangkali. Jadi orang nggak tahu siapa ini, siapa ngapain juga dia. Jadi saya nggak datang ke mana. Jadi memang kalah, ya udah aja nggak apa-apa. Ya gitu ceritanya Pak Hasan. Prof. Terima kasih Prof Tati atas. Mbak Nani di jalan hati-hati itu di mobil itu. Dan tidak lengkap rasanya kalau sana kita tidak mendengarkan sharing. Tadinya saya pikir kalau tidak Pak Rudi Rajab harus Bu Nani Rajab yang merupakan figur ibu juga buat Prof Tati Rajab sesungguhnya, Prof Tati ya. Iya, betul Mbak Nani. Ibu Nani apalagi sekarang ini ya di tengah ayah dan ibu sudah tidak ada lagi, bagaimana Ibu Nani yang melaksanakan perannya sebagai kakak sulung dan sekaligus sebagai ibu juga. Kepada Bu Nani kami persilakan Bu Nani. Tolong di-unmute Bu Nani. Ya, silakan Bu. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nani hati-hati di jalan, Mbak Nani di mobil ya. Ya Pak Hasan, soal lagi di jalan Pak Hasan. Iya, silakan Bu. Di Surabaya. Profesor Yadi juga ke Surabaya Mbak Nani ya. Iya, betul. Surabaya. Baru turun nih, menuju ke Surabaya, mau ke Pak Hasan. Kita punya rumah di Surabaya dulu. Kita mau menengok rumah itu. Masya Allah. Sekarang zaman kecil. Kangen rumah. Tati lagi bandel-bandelnya dulu. Itu rumah kita dulu. Ya, pokoknya semuanya bilang saya bandel memang Pak. Ya? SMA Bani, SMA pindah ya. Dulu nanti itu masih waktu masih kecil sering kita ajak jalan-jalan. Ya sama Pak Sarif segala, kita udah mahasiswa tapi masih SMA, SMP, adik yang kecil, paling kecil SD masih. Sering kita bawa jalan-jalan dengan almarhum suami saya. Begitu Pak Hasan. Masya Allah. Ya, cuman itu aja. Masya Allah. Saya nambahin Pak Hasan. Ya.
Terima kasih Mbak Nan. Mbak Nani kan dulu tinggal di Asrama Putri, Pak. Di sekitar ITB itu kan banyak kuda. Jadi sebelum pindah ke sini kami suka naik kuda. Naik kuda, muter sama. Itu zaman dulu sekali sebelum pindah. Sekarang udah pindah ya malu lah. Tapi apa aja semuanya itu Pak. Terima kasih. Mbak Nani, hati-hati di jalan, Mbak Nani. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bu Nani. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, indah sekali ya hari ini kita mendapatkan sajian yang sangat lengkap sekali dari Prof. Tati. Kita bisa melihat sebagaimana tadi ditegaskan oleh Prof. Suryadi, kemudian Pak Syarif, bahwa nilai silaturahim ya terbangun sekali dalam kehidupan beliau, bahwa bagaimana memelihara dan bahkan mengembangkan ya kualitas seleh, terutama dengan saudara ya, dengan keluarga begitu besar namun akrab antara satu dengan yang lainnya, dan saya yakin bahwa hal ini tidak mudah diterapkan oleh semua keluarga, dan bahkan boleh jadi kita mengalami kadang-kadang dengan saudara mungkin ada yang tidak pas, ada yang tidak sesuai. Nah, namun apa yang kita dapati dalam kehidupan Prof. Tati Rajab ini, bagaimana satu sama lain yang tua menyayangi yang muda, sebagaimana kita lihat tadi ekspresi daripada Ibu Nani, terasa sekali walaupun bagi kita bahwa betapa sayang dan perhatiannya kepada Prof. Tati Rajab ya gitu kan ya, dan begitu pun sebaliknya kita mendapati bagaimana tadi Ibu Ninit ya kepada Prof. Tati juga. Dan saya yakin kalau misalnya kita tanya satu persatu kepada seluruh saudara akan menampilkan dan menyampaikan hal yang sama. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sajian silaturahim yang dihantarkan oleh Prof. Tati pada hari ini, terutama bagaimana semangat beliau ya untuk menyikapi ujian yang telah berikan kepadanya, dan justru menguakkan pintu-pintu rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menginspirasi kita semuanya, bahwa memang kehidupan memang demikianlah, penuh dengan ujian, dan semoga kita diberikan ketabahan dan kekuatan sehingga kita tetap bisa memberikan penyikapan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Nah, baiklah Prof. Tati, sebelum kita memasuki doa pada hari ini, apakah ada kata penutup yang mau disampaikan oleh Prof. Tati? Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Kembali lagi, tentunya banyak sekali kekurangan yang saya miliki. Itu juga atas izin Allah aja saya bisa lewat semuanya itu. Terima kasih ya Allah. Nah, juga banyak teman-teman Pak, rupanya di tempat chat beberapa saya lihat tuh teman-teman saya ada, tapi nggak bisa menyapa, mohon maaf sekali. Ada juga teman suami, adik kelas suami juga itu, ya pokoknya mohon maaf, kapan-kapan kalau ketemu kita ngobrol kopi darat gitu ya. Nah, mungkin satu kata yang terakhir, kita itu semua seperti kata Pak Hasan selalu memasuki etapa terakhir ya, anggap kita etapa terakhir. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita bisa membahagiakan orang, kenapa tidak gitu? Hasan selalu mengatakan bahwa ya hanya senyum aja itu udah sedekah. Ya, bukan berarti waduh masa gitu aja, enggak. Tapi itu benar-benar harus sincere, harus dari hati, nomor satu. Kemudian yang saya juga ingat bahwa banyak sekali hal-hal yang apa ya, yang bisa kita kerjakan tapi tidak kita kerjakan, masih nanti jangan pernah itu. Jadi seringkali kalau nanti aja itu nggak akan ada nanti, karena kita hanya punya 3 itu, yesterday, today, and tomorrow. Yesterday udah lewat, today ya sekarang ini, tomorrow belum tentu kita masih ada apa tidak ada. Mungkin itu semua. Terima kasih Pak Hasan. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum sempat, nanti kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Tati, semoga sehat walafiat selalu Prof. Dan terus bersemangat, menginspirasi, dan saya yakin banyak sekali yang mengusulkan kiranya perjalanan kehidupan yang luar biasa ini bisa dibukukan gitu Prof. Tati ya, agar dibukukan agar bisa lebih luas lagi kemanfaatannya dan bisa lebih lengkap lagi hal-hal yang bisa disajikan di dalam buku tersebut, apalagi kita masih memiliki para sahabat, saudara-saudara yang menjadi saksi mata dari apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan di dalamnya. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai penghujung acara kita, dan sesungguhnya saya baru terinformasikan juga bahwa hari ini ada sahabat kita dan guru kita juga yang sedang berulang tahun ternyata hari ini. Namun baru terinformasikan belakangan ini Ustadz Muhammad Taslim
Hari ini adalah hari Oh, ulang Pak tahun beliau. Taslim. Alhamdulillah, 1 bintang sama suami Pak Iya, Taslim. Masya Allah. Selamat Jadi, milad Pak Taslim. iya, selamat milad kita sampaikan kepada Ustadz Muhammad Taslim. Semoga Allah berikan keberkahan umur untuk beliau, sehat walafiat selalu, dan istiqomah di dalam menyampaikan dakwahnya. Dan sama-sama kita hadirkan beliau. Silakan di... Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Selamat ulang tahun Ustadz dari kami semuanya untuk Ustadz. Ustadz diam-diam saja ulang tahun hari ini. Diam-diam Virgo Group. Ya, sama. Ya. Sama saja, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. La khala wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Tati, dan Pak Ahmad Syarif, Prof. Suharyadi, aduh semuanya lah, Prof. Song. Ini orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, karena setiap hari rajin silaturahim dan taklim. Amin. Saya sendiri termotivasi di NBO ini karena silaturahim dan taklim setiap hari ini tadi, betapa begitu, waduh, luar biasa. Setiap ngaji kita merasa bahwa ternyata Al-Quran itu begitu luas. Di balik itu ketika ada yang sharing di beranda, waduh, kayaknya diri kita ini kecil banget. Ternyata di luaran sana orang-orang yang berjuang, yang peduli kepada umat, peduli kepada bangsa, peduli kepada negara, begitu banyaknya. Dan disitulah saya merasa, inilah Indonesiaku tercinta. Amin. Selamat, betul-betul mudah-mudahan bangsanya ini sejahtera, damai, menjadi negeri yang baldatun thayyibatu warbul ghafur. Walaupun di sana banyak orang yang tingkah lakunya aneh-aneh, di luar jalur yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dan mungkin saya sharing saya hari ini, terima kasih atas doanya semuanya. Saya hanya sedikit mengutip, saya pernah diingatkan oleh Mbah Yai, ketika saya bertanya, saya kan di Jombang, Mbah Yai kenapa Jombang itu kok banyak pesantrennya, tapi banyak kemaksiatannya. Ya maaf, ibu-ibu Tati Rajab juga dari Banyuwangi, saya juga dari Jember, bapak saya. Saya tahu Jombang itu orang yang preman di Surabaya, banyak orang Jombang. Orang-orang di Jombang sendiri yang tunasusila banyak banget. Sekitar kampus, sekitar pesantren. Sampai di Jakarta banyak orang terkenal yang aneh-aneh juga orang Jombang. Saya tanya sama Mbah Yai, kenapa Mbah Yai di Jombang kok masih kayak begini? Premannya semuanya. Terus Mbah Yai cuman bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya ditanya, Lim, kamu tahu sumur di belakang itu? Nggih Mbah Yai. Sumur itu tadi, comberannya kotor nggak? Ya kotor banget, Mbak. Limbahnya banget nggak? Banyak nggak itu limbahnya santri itu? Banyak, Mbak. Ya sama. Kalau sumur itu sumbernya yang baik itu banyak, limbah kotorannya ya banyak. Kalau sumur itu tadi udah nggak keluar sumbernya, ya nggak ada limbahnya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya, ya Allah, Jombang itu kan ratusan pesantren. Ternyata limbahnya juga tambah banyak. Oh, dari situ falsafahnya. Kalau sumbernya itu besar, limbahnya juga besar. Oh, gimana ya? Udah, sampai di situ aja saya tanya. Akhirnya ketika kampanye, cuman diamanatkan kepada saya. Nggak usah ikut macam-macam. Itu yang barat masjid, selatan masjid, utara masjid, timur masjid, yang belum sholat, ajak sholat.
Dulu Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu setiap subuh, sebelum subuh keliling ke tetangga-tetangga. Beliau nggak peduli itu tadi tunasusila, nggak peduli itu rampok, nggak peduli itu penjudi. Pokoknya beliau cuma ngetok pintunya ngajak jamaah subuh. Beliau selalu husnuzon kepada siapapun, rumah siapapun diketok diajak jamaah subuh. Udah itu aja, nggak peduli siapapun penghuninya. Nah itu akhirnya membuat saya sadar bahwa semua orang itu hakikatnya orang baik. Cuman ketepatan sedang lupa. Makanya ada kitab namanya Tambihul Ghafilin, pengingat bagi orang-orang yang lupa. Jadi saya sendiri ikut ngaji di NBO dengan Pak Ustadz Hasanuddin di sini karena saya sering lupa, jadi diingatkan. Nah, mudah-mudahan. Apalagi saya Pak lupa melulu. Sharing saya hari ini, dan saya terima kasih atas amanat ibu-ibu yang ada di NBO ini untuk membantu belajar bersama, yaitu tajwid dan tahsin. Ya, marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah selalu membimbing kita, mengingatkan kita untuk selalu berjalan, menapak di jalan yang diridhoi, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa adimi sultani. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, ya Muhyi, ya Mumit. Ya Allah, ya Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang menciptakan kami. Engkau yang membentuk kami. Membentuk dohir batin kami. Kami selalu belajar dan belajar. Kami selalu mengkaji setiap hari di NBO ini yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib untuk belajar Al-Quran, untuk memahami kalammu, untuk mengamalkan firman-Mu yang disampaikan oleh Rasul-Mu, yang diberikan ketauladanan oleh Rasul-Mu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau tambahkan rasa syukur kami atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, yaitu nikmat-nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang Engkau berikan kepada kami dan kepada orang tua kami. Dan Engkau jaga tingkah laku kami, amal soleh kami. Nikmat ketika kami beramal baik, ketika kami beramal soleh, ketika kami berbuat baik. Kami semuanya ya Allah hanya mencari ridho-Mu ya Rabb. Engkau perbaikilah kami ya Allah. Aslih fi dzurriyyati. Begitu pula anak cucu kami, dzurriyyah kami ya Allah. Tubtu ilaika. Kami taubat, kami kembali ke jalan-Mu ya Rabb. Kami kembali mengkaji firman-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu berserah diri. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Fangsunal qaumil musyrikin, fangsunal qaumil munafikin, fangsunal qaumil dzalimin. Ya Allah, Engkau berikan kami cobaan, ujian, tapi kami yakin bahwa itu tadi bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Semuanya ada fadilahnya untuk kami, kebaikan kami. Engkau ringankan beban kami, ya Allah. Namun semuanya beban ringan bagi kami. Belum tentu, ya Allah, kami pun mampu mengatasi segalanya. Tanpa bimbingan-Mu, tanpa hidayah-Mu, la khala wa la quwata illa billah. Hanya kekuatan dari-Mu, ya Allah. Hanya kemampuan dari-Mu, ya Allah. Hanya kesabaran dari-Mu, ya Allah. Hanya ketabahan dari-Mu, ya Allah. Yang terbaik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Nah, saya yakin semua dikabulkan doa, walaupun untuk semuanya bukan karena saya yang doa, tapi karena aminnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taslim. Selamat ulang tahun ya Ustadz ya. Semoga berkah umur Ustadz. Oh iya, selamat ulang tahun Pak Taslim. Oke Bu Tati. Nah, yang berbahagia, untuk Pak Ustadz Taslim ini, Pak Taslim ini baru terbaca juga Pak Iqbal katanya di tengah penghujung ini, tentu bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki waktunya, ingin menghadiahkan kado untuk Ustadz Taslim, ada puisi katanya. Oke, silakan Pak Iqbal. Karena kalau dibacakan besok sudah lewat waktunya. Jadi ini suhu bahasan suhu. Silakan Pak Iqbal, tolong di unmute audionya Pak Iqbal. Ada suhu, ada suheng ini. Suhengnya siapa suhengnya? Ini Pak Ustadz Hasan. Silakan Pak Iqbal. Baik Pak Hasan, atas kesempatannya. Ini memang mengagetkan ya ulang tahun Pak Ustadz kita. Saya tadinya ada niat, maaf Prof. Tati, udah nulis-nulis 3 baris buat Prof. Tati. Alhamdulillah. Sementara ini, sementara diselak Prof. Bareng-bareng. Saya angkat aja di Prof. Taslim ini. Iya, nggak apa-apa Pak, masih bisa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran sobat, Allah selalu memberkahi dengan anugerah. Kami bersyukur ada sobat dapat ilmu yang melimpah. Telah lahir di bagian timur Jawa Tengah, tepatnya di perbatasan Jawa Tengah. Luar biasa sang sobat, faktanya dari Bojonegoro. 58 tahun yang lalu diberi Allah hadiah. Beliau penuh kesantunan karena terdidik di pesantren yang gemah ripah dengan hikmah. Malah jadi penemu metode memahami dan menuntun membaca Al-Quran. Bertambah hebat dalam metode mempelajari Asmaul Husna. Selamat milad Pak Ustadz Taslim. Semoga makin super alim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih Pak Iqbal. Dalam waktu singkat sudah bisa menyusun. Sudah sama seperti Ibu Fadlun nih, sudah bisa menyusun. Ya, karena doa Pak Ustadznya Pak Hasan. Alhamdulillah. Pak Ustadznya kan ilmunya tinggi-tinggi, didoakan. Amin. Sehat selalu ya Ustadz. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sampai akhir acara kita pada hari ini, dan mohon doa juga Ibu sekalian. Saya baru dapat pesan juga bahwa Cucunda Khaira hari ini akan ujian jam 10 pagi ini untuk hafalan juz setelah sebelumnya menghafal juz 27 sampai dengan juz 30, maka pada hari ini akan hafalan juz 1-nya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Doa Bapak dan Ibu semua. Amin. Nah, baiklah Ibu sekalian, ilma akhir pula acara kita pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita akan berjumpa hari Rabu. Kita mengudara insya Allah dari Jogja, dikarenakan nanti malam
saya harus berangkat ke Jogja. Kita ada simposium internasional yang dilaksanakan di Jogja pada hari Rabu. Mohon doa restu pula Bapak dan Ibu, semoga simposium tersebut dapat terlaksana dengan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar Pak Hasan.